semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Saatnya Tuhanmu datang di hadirat-Mu yang kudus. Penuhi setiap kami dengan hadirat. Terima kasih. Halus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun
hadirat-Mu yang kudus. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu yang kudus. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu yang kudus. Terima kasih. Angkat suara-Mu sembahnya, angkat suara-Mu tinggikan Dia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hati supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih
Shalom, Jemaat CK9 yang di Ambon maupun di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa lagi pada hari ini untuk kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Februari dari tahun yang baru, tahun 2021. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah, Kuasa Perkataan yang Mengubahkan. Ayatnya dari Bilangan 14, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan. Wow, dari ayat ini maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa perkataan kita itu ada punya kuasa yang luar biasa, kuasa yang nyata. Waktu Allah menciptakan umat manusia, itu dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar Allah. Saudara, waktu Allah menciptakan alam semesta ini, itu dengan berfirman, dengan ucapan, jadilah terang, maka teranglah jadi. Jadi, kalau kita menjadi serupa dan segambar Allah, ucapan kita juga punya kuasa yang nyata. Wow, kita harus sadari itu bahwa ucapan kita ada kuasa yang luar biasa. Ungkapan yang berkata, mulutmu harimaumu. Itu mempunyai pengertian begini, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Kalau tidak, perkataan kita itu akan datang untuk menerkam hidup kita seperti harimau menerkam mangsanya. Dan saya mendapatkan dari seseorang yang menulis buku The Hidden Message in the Water yang dikarang oleh Masaru Emoto, yang dikatakan di sini pesan rahasia dari sang air. Dikatakan air dapat menyerap, menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Perkataan yang positif berupa pujian, suara yang indah, maka kristal-kristal molekul air itu ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan satu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, kalau air yang kepadanya diekspos perkataan-perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian, atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 70% tubuh manusia itu terdiri dari unsur air. Jadi kalau perkataan kita yang kita keluarkan itu akan menyerap atau tersimpan di dalam kehidupan kita dan dalam jangka panjang akan mempengaruhi dan akan berdampak terhadap kehidupan kita. Nah, selanjutnya bahkan di hari penghakiman nanti kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, bila seseorang mau mengalami hari-hari yang baik dalam kehidupannya, haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang diucapkannya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggembanya akan memakan buahnya. Nah, bila Anda mau melihat hari-hari baik meliputi kehidupan Anda,
atau hal-hal baik meliputi kehidupan Anda, inilah perkataan yang seharusnya keluar dari hidup kita. Yang pertama, perkataan yang membangun. Katakan bersama saya, perkataan yang membangun. Saudara menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, pastilah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif atau destruktif atau yang menghancurkan. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu sebabnya kita perlu mendisiplinkan mulut kita untuk berlatih mengungkapkan kata-kata yang selektif, jangan tergesa-gesa berbicara. Berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Yang pertama kita harus sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu, apakah benar yang akan saya katakan ini. Hari-hari ini banyak hoax, banyak berita-berita yang masuk baik melalui media atau apa yang kita dengar. Itu jangan kita langsung ceritakan kepada orang. Pikirkanlah bahwa itu benar atau tidak. Yang kedua, apakah berita itu pantas untuk saya katakan kepada orang yang ada di sekitar saya? Yang berikutnya, pentingkah apa yang saya katakan itu? Bermanfaat? Bergunakah? Atau tidak? Itu yang harus kita pertimbangkan, bahwa perkataan itu membawa dampak manfaat bagi orang yang mendengarkan atau tidak. Nah saudara, saya mendapatkan bahwa beberapa negarawan itu mempunyai kata-kata yang mereka katakan itu bisa dikenang sampai dengan saat ini. Contohnya presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Dia mengeluarkan satu statement yang sampai saat ini saya rasa merupakan kata-kata positif bagi seluruh anak bangsa di Indonesia. Dikatakanlah, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Wow, ini kata-kata positif yang membangkitkan semangat orang. Nelson Mandela, kita tahu dia adalah seorang tokoh di Afrika Selatan. Dia berkata bahwa pengalaman selama 27 tahun mendekam di dalam penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Mulailah belajar membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan-perkataan positif, kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat. Caranya bagaimana? Dengan kita menyedengkan telinga hati kita untuk belajar seperti seorang murid tentang caranya berbicara. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kuncinya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Lukas 6:45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gunakanlah perkataan yang membangun setiap hari, agar kehidupan saudara, orang-orang di sekitar saudara beroleh kasih karunia. Perkataan yang membangun itu adalah kunci yang pertama supaya kita bisa melihat hari-hari baik kita. Yang kedua, kunci yang kedua adalah perkataan yang penuh pujian. Bila perkataan mulut kita dipenuhi dengan pujian, maka tidak ada lagi tempat keluhan dan cacian.
Alkitab berkata, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Manusia diciptakan selain memiliki hanya satu mulut, dari mulut yang satunya Tuhan menghendaki keluar perkataan yang penuh pujian, bukan perkataan yang penuh persungutan atau cacian. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adalah pohon anggur? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi atau bayangan apa yang akan terjadi bila konten galon air minuman yang di rumah atau di kantor kita berisi dua macam jenis air. Satu air mineral dan di dalamnya ada air mineral dan ada racun. Apa yang akan terjadi? Kehidupan atau kematian? Yang pasti kalau ada racun pasti ada kematian. Nah saudara, pujian kepada Tuhan membuat kita dibanjiri rasa syukur. Dengan demikian maka perkataan yang keluar dari mulut kita pasti kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang menghasilkan damai sejahtera, yang memberkati dan membawa kehidupan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Bila saudara menginginkan kehidupan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk memuji Tuhan. Seperti kata pemazmur begini, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow, perkataan pujian juga itu dibutuhkan oleh sesama, termasuk saudara dan saya. Sebab pada dasarnya setiap orang memerlukan pujian berupa informasi, peneguhan, apresiasi, penghargaan yang membuat seseorang merasa diterima dan dihargai sehingga termotivasi untuk bekerja dan menjalani hidup ini lebih baik. Nah saudara, saya punya pengalaman. Waktu saya belum mengenal kebenaran Tuhan, perkataan saya adalah perkataan yang sangat menyakitkan banyak orang. Saya memimpin perusahaan, ada banyak pegawai yang terluka dengan kata-kata saya yang sangat kasar. Kata-kata saya yang menghina, kata-kata saya yang tidak membangun. Sehingga mereka tidak punya motivasi untuk bekerja dengan baik. Waktu mereka ketemu saya, sebelum ketemu saja sudah ketakutan. Waktu bicara mungkin pena yang ada di tangan mereka bisa jatuh dari tangan mereka. Waktu saya tidak mengenal kebenaran, saya tidak mengerti bahwa kata-kata pujian seperti kita memuji Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Saudara, untuk bagaimana supaya kita punya kata-kata penuh dengan pujian, selain kita memuji kepada Bapa di surga, kita juga memberikan pujian dan apresiasi kepada setiap orang yang kita ketemui di dalam kehidupan kita. Jangan ketemu orang, kamu kok jelek sekali hari ini. Kamu kok pokoknya menghina gitu. Tapi kalau kita memberikan satu apresiasi, satu pujian, wah luar biasa ini hari penampilan kamu. Kamu kelihatannya lebih muda loh, kamu lebih ganteng loh, kamu lebih pokoknya hal-hal yang memuji dia. Saya rasa hal-hal itu akan membanggakan, membuat dia lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk menjalani hidup ini. Ada di dalam Matius 7 ayat 12 begini. Bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tebarkanlah perkataan yang baik atau pujian, maka saudara juga akan menuainya. Wow. Yang ketiga,
tadi yang membangun, yang kedua perkataan yang memuji, dan yang ketiga perkataan yang penuh otoritas. Saudara memperkatakan dengan penuh otoritas. Bila saudara ingin perkataan saudara berdampak, saudara harus memperhatikan secara dinamis, memperkatakan dengan secara dinamis, penuh otoritas, bukan dengan merengek atau memelas atau minta tolong. Tapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Wow, ada kuasa yang luar biasa. Perhatikan, tidak dikatakan kepada gunung itu, silakan, himbauan, permohonan, dan sebagainya. Tetapi dikatakan dengan penuh otoritas kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Saudara, Alkitab berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu diperkatakan dengan penuh otoritas. Ketika ia menciptakan terang, ia berkata dengan penuh otoritas, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Ketika ia menghardik badai, ia berkata dengan penuh otoritas, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, Alkitab menjelaskan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu supaya perkataan kita penuh otoritas dan berkuasa mengubah keadaan, maka mulut dan hati kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Ada kisah di dalam kitab Yehezkel, di mana Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yehezkel untuk membangkitkan tulang-tulang, untuk menjadi hidup kembali. Di dalam Yehezkel 9 ayat ke-10 dikatakan, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, begini firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu saudara, di dalam perkataan kita ada otoritas. Hari-hari ini kalau keadaan saudara mungkin lagi dalam keadaan yang ya mau dikatakanlah dalam keadaan kering, bisnis atau ekonomi dalam keadaan sedang tidak baik, dalam keadaan yang merugi, lalu saudara mulai bernubuat. Perkatakan dengan penuh otoritas supaya nafas hidup, yaitu Roh Kudus berkenan membangkitkan dan mengubahkan. Saudara, setiap pagi waktu saya berdoa, saya selalu memperkatakan ini. Saya menghardik roh-roh yang mau mencuri damai, sejahtera, sukacita, iman, pengharapan masa depan, dan antusiasme, dan roh-roh yang mau membunuh, membinasakan saya dengan ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, keraguan, kebimbangan, ketidaktenangan, dan kebingungan. Saya hardik di dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan engkau keluar dari dalam kehidupan saya. Dan saya selalu berkatakan firman Tuhan, bahwa bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan saya lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, karena Dia telah menginjak para lawan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara juga perlu perhatikan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang merugikan orang-orang yang ada di bawah kita. Maksudnya orang-orang yang punya otoritas yang di atas kita, itu jangan sampai mengeluarkan seperti orang tua berkata kepada anaknya, "Kamu ini bodoh sekali, tidak seperti kakakmu.
Kamu ini tidak punya masa depan. Keturunanmu tidak akan berhasil. Kamu tidak akan mendapatkan keturunan. Dan sebagainya. Kata-kata itu kata-kata yang punya otoritas, yang itu akan terjadi, yang kita kenal dengan kata kutuk. Yang akan terjadi karena yang berkata adalah orang yang punya otoritas atas kehidupan mereka. Orang tua berkata kepada anak, dan banyak kita melihat ada banyak orang yang tidak berhasil karena kutuk yang dikeluarkan oleh orang tua. Untuk itu saya mengharapkan karena kita punya perkataan, punya otoritas, kita harus menjaga perkataan kita. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji Tuhan, karena perkataan kita perkataan yang penuh dengan otoritas. Saya akan tutup dengan satu kalimat, bila perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik memilih perkataan yang positif? Nah, mulai hari ini, saya mengajak saudara yang mendengar seluruh kebenaran firman ini, saya mulai mengajak saudara untuk belajar, untuk berkata-kata yang membangun. Kata-kata yang penuh dengan pujian. Karena di dalam perkataan kita ada otoritas yang luar biasa yang bisa merubah dunia kehidupan kita. Saya ajak saudara mulai hari ini untuk kita perhatikan. Karena perkataan kita juga menunjukkan satu integritas dalam kehidupan kita. Mari saudara yang mendengar kebenaran firman ini, saudara renungkan, saudara mulai praktekkan. Kalau selama ini banyak kata-kata kotor yang keluar dari kehidupan saudara. Ada banyak kata-kata yang kritik, kata-kata yang tidak membangun. Kalau waktu saudara berhadapan dengan orang lain, saudara mulai merubah gaya perkataan saudara. Kata-kata yang memberikan kekuatan, yang memberikan motivasi, yang membangun, yang memberikan semangat bagi orang yang mendengarkannya. Mari saudara, saya mengharapkan firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan pengertian-pengertian kepada kita untuk kita menjaga perkataan kita karena ada kuasa yang mengubah di dalam perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya mengajak saudara tunduk kepala, tutup mata untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, saudara renungkan kehidupan saudara. Apakah selama ini perkataan yang saudara keluarkan itu perkataan yang membangun? Ataukah perkataan-perkataan yang membuat orang terluka, membuat orang jadi down di dalam hidup mereka? Apakah perkataan-perkataan yang saudara ucapkan itu perkataan yang memuji, yang selalu mengagungkan kebesaran Tuhan? Mulai hari ini, saya mengajak saudara, minta dari Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, memberikan kami kemampuan, tuntunan, agar setiap perkataan yang akan kami ucapkan adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan aspirasi, penghargaan kepada orang lain, perkataan-perkataan yang menghibur, yang memberi semangat kepada orang yang mendengar. Karena kita harus sadar bahwa di dalam perkataan kita ada otoritas. Bapa, bentuk kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami mulai Tuhan belajar untuk setiap perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan yang berkenan kepadamu. Perkataan-perkataan yang memuji membesarkan nama-Mu. Perkataan-perkataan yang memberkati orang yang mendengar. Bapa, pimpin kami Tuhan. Kami tidak sanggup dengan diri kami tanpa urapan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan. Untuk kami menjadi berkat di dalam tahun integritas ini Tuhan. Kami menunjukkan integritas kami yang melalui perkataan kami, perkataan-perkataan yang baik, yang membangun bagi orang yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan. Agar mereka hidup dan mereka boleh melihat hari-hari yang baik dalam hidup mereka.
melalui perkataan yang mereka katakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah goncangan krisis yang terjadi, kami percaya waktu kami mengandalkan Engkau, kami aman terlindung di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami terus mau bergantung kepadamu, kami mau berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, harapan kami kepadamu tidak pernah dikecewakan Tuhan. Harapan kami kepadamu akan kami alami dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjalani hari-hari kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Wow Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami berdoa penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Pergumulan apapun yang mereka jalani, kehidupan yang mereka jalani Tuhan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari, Engkau menyertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Kau jaga setiap jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, ayah, ibu, anak-anak Engkau lindungi Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan Engkau mengingatkan kami semua bahwa kami mempunyai kuasa Tuhan untuk menghalau setiap sakit penyakit. Kami mempunyai iman Tuhan untuk percaya bahwa darah Yesus telah cukup dan telah memberi kami kesembuhan total dan sempurna. Tuhan, terlebih dari itu beri kami iman supaya kami tidak takut Tuhan menghadapi kehidupan akhir-akhir ini yang penuh dengan krisis keuangan, dengan sakit penyakit dimanapun juga Tuhan. Kami berdoa setiap kami keluar rumah, Engkau melindungi kami Tuhan. Setiap kami pergi bekerja, penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan. Kuasa itu ada di dalam kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, mara bahaya apapun juga. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GBI Wow Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami, memberi sukacita bagi kami, memberi pengharapan bagi kami Tuhan, bahwa kami dilindungi oleh Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, kami biji mata Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini akan berakhir, sepandemi ini akan berlalu Tuhan, dan kami akan berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan keluarga. Engkau lindungi beliau Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus juga, supaya terhindar dari segala sakit penyakit, dan Engkau menjaga keluarganya Tuhan. Juga keempat wakilnya Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau memberkati Tuhan, dimanapun mereka berada Kau lindungi Tuhan, kemanapun mereka pergi. Engkau memberkati seluruh pelayanannya Tuhan, meskipun pelayanannya sekarang hanya melalui online, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Biar Engkau memberi hikmat untuk Pak Niko Tuhan, untuk berbicara kepada seluruh jemaat, seluruh pengerja Tuhan, setiap kali beliau menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, gembala kami di Wow Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau lindungi keluarga ini Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah dengan kesehatan, kemakmuran, dengan urapan-Mu Tuhan yang menyertai keluarga ini. Juga Oma dan Opa, Engkau memberkati Tuhan. Kau memberkati keluarga Bapak Gembala, Pak Iwan Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah, damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua pengerja, juga Engkau memberkati dengan keluarga masing-masing. Di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Biar kami banyak merenung, biar kami banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biar iman kami bertumbuh Tuhan. Kami mungkin berkurang kesibukan kami masing-masing, tapi biar kami banyak berfellowship dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang selalu Kau berikan kepada kami.